Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi Modbus inverter Omron dengan VC. Inverter Omron yang saya gunakan dalam video ini yaitu tipe 3G 3JX. Di dalam video ini saya menggunakan USB to serial merek Aten. Dan konverter RS232 to RS485 saya menggunakan dari STM485S. Untuk komunikasinya pada inverter ini menggunakan Ford RJ45. Langsung saja kita buka manual yang telah kita download. Kemudian langsung kita search ke 485. Oke. Untuk komunikasi Modbus inverter ini kita menggunakan Ford LAN atau RJ45. Pin RJ45 yang digunakan yaitu pin 5 dan pin 6. Pin 5 kita hubungkan dengan positive side pada RS485 dan pin 6 kita hubungkan dengan negative side pada RS485. Kemudian di sini ada switch yang harus kita atur yaitu switch 7 dan switch 8. Untuk switch 7 kita atur ke posisi 485 dan switch 8 kita atur ke posisi off. Selanjutnya kita atur parameter. Di sini ada beberapa parameter yang harus kita atur untuk komunikasi Modbus. Yang pertama A001. A001 adalah frekuensi reference selection. Di sini kita akan menggunakan digital operator. Oke, sekarang kita setting. Oke, udah 00, itu artinya untuk men-setting frekuensi nanti kita masih menggunakan digital operator ya. Selanjutnya A002 untuk run command selection kita gunakan Modbus communication. Oke ya, untuk A002 kita setting 3 untuk Modbus communication. Selanjutnya B089 kita setting ke 01 untuk output frekuensi monitor. Di sini telah disetting 1 ya. Itu artinya nanti output frekuensi monitor pada display. Selanjutnya kita ke C070. C070 kita berikan nilai 03 untuk komunikasi Modbus. Oke, di sini nilainya udah 03. Kemudian kita lanjutkan ke C071. C071 nilainya 5. Berarti kita menggunakan communication speed 960 bps. 9600 bps. Selanjutnya kita ke C072.
C072 yaitu communication station atau slave address. Di sini kita gunakan slave addressnya 1. Selanjutnya kita ke C074. C074 terisi nilai 1. Itu artinya communication variety-nya even. Selanjutnya kita ke C075. C075-nya kita setting 1. Itu artinya communication stock bit-nya 1 bit. Kemudian kita ke C076. C076 dalam video ini saya setting 2. Itu artinya ignore. Kenapa demikian? Karena saya di dalam video ini tidak menggunakan beban motor atau outputnya tidak saya gunakan. Jadi saya hanya menyalakan inverter ini dengan indikator frekuensi. Oke, selanjutnya kita ke C077. C077 yaitu communication error selection. C077 yaitu communication error timeout. Di sini saya setting 1 second. Selanjutnya kita ke C078 yaitu communication wait time. Di sini saya setting 20 millisecond. Oke, sampai di sini kita sudah cukup mengatur parameter untuk komunikasi Modbus. Selanjutnya kita ke halaman berikutnya. Saya sarankan kepada teman-teman sebelum mengikuti video ini, alangkah baiknya teman-teman terlebih dahulu memahami komunikasi Modbus. Oke, sekarang kita lihat beberapa function kode. Di sini untuk 01H fungsinya coil status reading. Maksimum number of datanya atau byte in satu message-nya 4. Maksimum data number in satu message yaitu 32 coil. Selanjutnya 03H di sini fungsinya holding register content reading. 05H writing into the coil. 06H writing into holding register. 08H look back test. 0FH writing into multiple coil. 10H writing into multiple register. Di dalam manual ini juga diberikan beberapa sampel. Bisa dilihat ya di dalam manual ini. Untuk format penulisannya di sini digambarkan yang pertama slave address, kemudian function kode, setelah itu exception kode, kemudian CRC. Oke ya, di sini juga diberikan beberapa sampel address register. Oke. Sekarang kita masuk ke halaman register number list. Di dalam video ini saya akan menyalakan inverter ini menggunakan komunikasi Modbus. Di sini untuk run command-nya coil numbernya 0001H. Dan untuk 0000H-nya di sini not use. Statusnya read and write dengan keterangan 1 run dan 0 stop. Oke. Sekarang kita hubungkan inverter ini menggunakan kabel serial dan konverter tadi ke komputer.
Oke ya. Untuk komunikasi Modbus tadi kita menggunakan Ford RJ45. Di sini bisa dilihat ya untuk konverternya dan USB to serialnya. Kemudian kita buka aplikasi Modbus Pol-nya. Di sini saya udah taruh di toolbar ya. Di sini kita gunakan, sorry, ternyata saya salah mencolokkan USB. Oke, kita close lagi, kemudian kita konekkan ulang. Di sini sudah terbaca ya untuk USB to serialnya A10 berada pada COM 5. Baud rate-nya tadi kita gunakan 9600 bit. Datanya 8 bit. Sorry. Untuk bit length-nya kita gunakan 8 bit. Variety-nya kita gunakan even dan stop bit-nya 1. Oke. Kemudian kita tekan OK. Di sini untuk datanya masih legal data address ya. Kemudian kita ke setup. Setelah itu kita pilih read and write definition. Tadi slave ID-nya atau slave address-nya kita gunakan 1. Kemudian karena kita akan menyalakan inverter ini, kita gunakan read single coil untuk fungsinya. Untuk kuantitinya kita gunakan 1. Untuk read rate disable-nya kita checklist, kemudian kita OK. Di sini sudah disediakan function read single coil ya. Oke, kita tinggal memilihnya. Kemudian kita isi addressnya di sini. Ini terhitung untuk run command dari 0 ya. Addressnya di sini sudah 0. Kemudian value-nya kita rubah menjadi on atau sama dengan 1. Setelah itu kita kirim. Maka inverter pun menyala. Oke. Bisa dilihat ya. Kita naikkan frekuensinya dari digital operator karena tadi kita belum merubahnya dari Modbus ya. Kemudian kita coba matikan lagi dari Modbus communication. Mati. Kita coba nyalakan sekali lagi. Kemudian kita matikan lagi. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Cara komunikasi Modbus RS485 inverter Omron dengan VC menggunakan Modbus Pol. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Videonya saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.